Mau jadi CEO? Iya, benar. Mau jadi CEO di perusahaan saya nggak? Nama Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, belakangan ini menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, beredar sebuah video di mana Bahlil Lahadalia memberikan kesempatan bagi seorang mahasiswa baru menjadi seorang CEO di perusahaan miliknya. Menteri Bahlil memberi kesempatan tersebut saat mengisi kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru di Universitas Brawijaya pada Selasa 15 Agustus 2023. Adapun video tersebut diunggah akun TikTok @melangkah.dari_timur. Tampak dalam video, Menteri Bahlil sedang memberikan seminar untuk mahasiswa tahun ajaran 2023-2024 di Universitas Brawijaya. Tak lama setelah itu, Dian, salah satu mahasiswa Brawijaya berasal dari Lamongan, Jawa Timur, diminta maju ke depan usai memberikan sebuah pertanyaan. Dek, cita-cita mau jadi apa? Jadi CEO, Pak. Mau jadi CEO? Iya, benar. Mau jadi CEO di perusahaan saya nggak? Boleh. Dalam momen tanya jawab atau Q&A, Bahlil berbicara dengan mahasiswa baru tersebut. Dalam sesi pertanyaan, Dian bertanya seputar investasi di kalangan anak muda, namun banyak di antara mereka yang ternyata tidak mempelajari soal investasi tersebut. Menurut CNN Indonesia, di pasar modal sekarang, 25% pelajar sudah mulai berinvestasi dengan nilai aset 13 triliun lebih. Itu menandakan bahwa pelajar sekarang atau mahasiswa sekarang itu mulai melek keuangan dan juga mulai merencanakan masa depan. Akan tetapi, dari 25% tersebut, mereka asal langsung investasi saja, tanpa belajar apa itu reksadana, apa itu saham. Nah, menurut Bapak, itu langkah yang tepat atau tidak? Mendapati pertanyaan tersebut, Menteri Bahlil tidak langsung menjawab pertanyaan dan justru bertanya apa cita-cita Dian. Dek, cita-cita mau jadi apa? Jadi CEO, Pak. Mau jadi CEO? Iya, benar. Mau jadi CEO di perusahaan saya nggak? Boleh. Tanpa basa-basi, Menteri Bahlil langsung menawarkan menjadi seorang CEO di perusahaan miliknya. Tidak hanya mendapat tawaran menjadi CEO, Menteri Bahlil yang merasa iba saat mengetahui Dian sudah menjadi yatim piatu, kemudian memberikan beasiswa penuh untuk biaya pendidikan kuliah Dian. Dari mana Dian? Dari Lamongan, Pak. Lamongan. Ya, Jawa Timur. Ayah kamu kerja apa? Ayah sudah almarhum, ibu juga sudah almarhum. Dian sekarang kuliah di sini, yang biayai Dian siapa? Beasiswa atau apa? Kemarin sempat ngajuin KIPK tapi ditolak, nggak lolos di SNBP, serta sekarang dibantu kakak. Kakak. Ya, Dian, kamu benar mau jadi CEO? bener Pak. Mulai hari ini, saya minta kamu sekolah, saya kasih beasiswa sampai selesai. Menteri Bahlil mengaku melihat pada diri Dian terdapat keberanian dan mempunyai ciri seorang pengusaha. Dian, saya lihat kamu luar biasa sekali, punya sikap yang berani dan gentle. Dan ciri seorang pengusaha itu ada pada kamu. Ia kemudian meminta Dian untuk belajar yang giat dan menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Selesai kuliah, Dian akan mendapat jaminan kerja di perusahaan milik Menteri Bahlil dan kemudian dipersiapkan menjadi seorang CEO. Mulai hari ini, saya minta kamu sekolah, saya kasih beasiswa sampai selesai. Tapi, kamu kontrak sama perusahaan saya ya, supaya selesai kuliah kamu jadi CEO ya. Mendapati tawaran tersebut, Dian awalnya merasa tidak pantas, apalagi pendidikannya di universitas tersebut hanya sampai jenjang D3. Tapi saya hanya D3 Kak, hanya D3. D3. Namun menurut Menteri Bahlil, hal itu tidak menjadi halangan, pasalnya menurutnya soal jenjang pendidikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan. Nggak apa-apa. Apa artinya S1 dan D3 dalam CEO?